compounding point, apalagi ada smash roll ya kan, itu akan lebih baik gitu. Tapi kita bakalan melihat game terakhir terlebih dahulu yang sekali lagi akan dibawakan oleh dua casters kita. Silahkan. Caster Gang. Kenapa? Kok tadi kayak ada bunyi yang hilang? Ah, ada bunyi yang hilang. Tadi, tapi kayaknya sekarang udah mulai kembali lagi. Apa tuh? Gue taunya rekening hilang. Waduh, itu nggak hilang. Cuma ditahan sebentar. Diblokir. Cuma ditahan sebentar. Saldonya hilang. Hah? Ada yang hilang? Nggak, itu lagi ngomongin Miramar. Itu kalau Miramar. Saldo tuh maksudnya poin-poin yang hilang kan. Ya, kalau Miramar tusun. Betul. Hilang, kayak gitu. Yang harusnya poin bisa ditabung, bisa diambil di Miramar. Kalau tusun jadi kesempatannya hilang gitu. Dipinjam sama tim lain nggak juga. Dicolong sama tim lain karena memang tim yang berhasil mendapatkan poin dari elimination, poin placement apalagi chicken, otomatis mereka akan masuk rekeningnya banyak banget. Nggak hanya dari poin tapi dari prize pool yang akan mereka dapatkan. Tapi game terakhir sudah mulai tersaji di mana pesawat mengudara berangkat dari arah Puerto Paraiso menuju ke arah El Pozo. Berarti tidak akan terlalu merepotkan untuk tim Falcon dan juga tim Hora yang tadi sempat rebutan mobil di arah barat dari Miramar. Ya. Gak apa-apa. Oke. Aman. Tadi tidak ada suara Betul. yang masuk, tidak ada? Tidak ada tadi. Lupa pencet tombol yang kiri. Oh iya pantes. Ada suara, enggak? Ada? Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Makanya tadi gue sempat bingung kok nggak ada suara. Enggak, maksudnya tadi ada suara aneh yang masuk enggak? Udah nggak ada tadi. Tadi ada, sekarang udah nggak ada. Lupa pencet tombol kiri. Betul, tidak apa-apa. Memang kadang terjadi. Kadang lupa pencet tombol juga berbahaya. Kalau ngelihat lawan di depan tiba-tiba nggak mencet tombol shoot ya bahaya. Oh benar, jempol kegedean juga bahaya. Betul. Yeah. Benar-benar. Jadi pas-pas aja, nggak boleh kegedean dan nggak boleh dilewatin. Tombol yang udah disetting di layar PUBG Mobile-nya. Oh iya, nah itu tuh kan kelihatan tuh layout pemainnya tuh. Dari kamera kiri, ya kan? Tapi sekarang lebih bersih ya. Kalau dulu kan kita ngelihat kayaknya masih berantakan banget gitu kan. Berantakan dalam arti kayak lo pakai bedak. Bertaburan kadang bedaknya di meja, layar dari smartphone-nya juga ya agak susah kalau bedaknya ketebelan. Tapi sekarang dengan teknologi yang sudah semakin canggih, dengan smartphone yang digunain juga nggak ada yang namanya ghost touch dan segala macamnya. Ditambah lagi dengan sarung jempolnya, nah itu makin rapi. Jadi ketika ada angle shoot ke arah device dari yang digunakan oleh para professional player ini. Iya, sejauh ini sih ngeliatnya sih pakai ini ya, pakai sarung jempol. Betul. Iya, jadi nggak apa-apa. Kita santai dulu kawan, karena Miramar ya. Miramar, dari kemarin tuh Miramar kayak gitu temponya. Kita bisa bercerita yang Galacticos melakukan rotasi untuk ke drop zone mereka terlebih dahulu di area selatan Val del Mar. Berani juga ya mereka menjauhi zona. Ya mungkin karena dari cara mereka melakukan rotasi adalah super late. Alter Ego masuk dari arah jam 6 sekitaran mereka. Kiri kanan ya lebih tepatnya itu semua tim dari SEA. Ada Arena, lalu juga ada Team Secret. Dan mungkin mereka bakal langsung masuk menuju ke arah Al Azhar. Jalanan santai, aman, lancar. Power juga aman, lancar. Nggak ada sih yang berseteru untuk di early game yang kali ini. Pokoknya baik-baik saja. Untuk dari segi poin juga kita melihat setelah tadi Chicken DRX langsung nyundul ya. Langsung nyundul yang Galacticos. Nah ini berarti kan membuktikan bahwa klasemennya seketat itu, sekompetitif itu. Selisih-selisih poinnya. Bahkan ada 3 tim yang samaan. Ada Falcon, Ida dan juga Alpha Gaming. 3 tim dengan poin yang sama. Di arena belum bergeming sama sekali teman-teman sekalian. Poinnya masih sama karena tadi Tusun sangat cepat sekali. Nampak seperti tidak ada perlawanan. Malah ini kabar buruk sebenarnya buat SEA Region, C-Region. Karena ternyata 2 tim dari SEA ada di bagian papan bawah. Team Secret dan juga E-Arena. Entah akan melakukan recovery seperti apa. Kalau udah main 5 match begini-begini aja sebenarnya susah sih untuk dia bisa langsung bounce back ekstrim gitu di match ke-6. Ya setidaknya nanti berharap mereka dapetin elimination ataupun seenggaknya sampai ke late game aja.
Tapi mengkhawatirkannya adalah mereka tuh sebenarnya dari segi jalur rotasi tuh mirip-mirip gitu loh. Kayaknya ya? Iya, ada yang saya tuh dari bawah semua, Iya. dari arah Labendita dan sekitarannya. Kayak LL-nya ada EA gitu kan. Terus kalau kita ngomongin tim CL lainnya yang ada di PMCL itu ada Yangon Galacticos dari bagian bawah juga, dari Rafael Delmar. Terus tim Secret juga tadi datang dari Puerto Paraiso. Cuman Alter Ego kayaknya yang punya drop agak-agak ke bagian utara dari circle yang sekarang. Walaupun Flag Pet memang tidak menguntungkan mereka untuk menuju ke arah El Azhar, tapi scrapping yang mereka mainkan juga membuat mereka lebih cepat untuk mengamankan bagian dari center circle saat ini. Sedikit bocoran tadi yang kita kasih tentang posisi dari Alter Ego. Karena mereka langsung bergerak masuk menuju ke arah center dari circle. Cukup dekat tadi. Dengan pemain-pemain Thundercloud, dengan pemain-pemain dari tim lain juga. Tapi kayaknya bakal pecah duluan adalah Four Tribes dan juga Nongshim. Mana Bini ada di arah rooftop. Lemparan granat tidak bisa mendapatkan ke arah Bini karena tadi spekulasinya masih salah. Dikira di lantai 2 padahal Bini ada di bagian lantai atas. Tapi lihat, satu buah pergerakan akan dilemparkan menuju ke arah rooftop kali ini. Lompatan indah dari Bini. Gak sampai lompat. Hanya sekedar gangguan saja dengan satu dentuman shotgun yang dilontarkan menuju ke arah bawah. IQ pun mundur dan granatnya masih miss. Tidak bisa mendapatkan knockdown dan follow up datang dari Nongshim. 2 touchdown di bagian kanan dari pertahanan Four Tribes. Ini dia perebutan compound karena memang kita tahu bagaimana Nongshim suka sekali bermain di area compound. Satu granat connect menuju ke arah seorang IQ. Akan ada lanjutan, akan ada follow up karena sudah ada pembukanya. Tinggal diterobos aja masuk ke arah bagian dalam. Tapi Falak pun sudah mulai bersiap juga untuk memasak sebuah jebakan Batman. Lontar ke arah bagian depan, belum kena siapa-siapa. Exi tahu ada di bagian second floor. Sudah mulai dijajal juga, sangat dekat sekali. Begitu sabar kedua tim ini, stalemate nampaknya untuk mereka semua. Belum ada yang mau kontak bata langsung, belum ada yang mau melakukan close combat, ternyata sudah dibuka. Ada di bagian bawah, Exi dan sangat dekat sekali dengan satu pemain dan T24 yang mendapatkan lawan yang seimbang. Bini pun sama halnya masih selamat. Doxy, Bini dan Bini lagi dan lagi yang memberikan sebuah performance sangat luar biasa. Four Tribes dipulangkan dan Nongshim Red Force yang berkuasa atas compound. Gak ada yang hilang dari arah pemain-pemain Nongshim, tapi kita berpindah menuju ke arah tim Alter Ego di mana Krypton sedang melakukan sebuah scouting, malah terdeteksi dan tertangkap oleh pemain dari tim Secret. Tidak ada bantuan dari pemain-pemain Alter Ego yang lainnya. Kalau tadi di 2 game, 3 game sebelumnya kita melihat Rosemary, dia selalu terculik, tapi kali ini Krypton yang terculik pertama dari tim Alter Ego Ares. Fireflux mendapatkan bagian di arah HDP atau masuk. Aduh, kaget. Kenapa? Astagfirullahaladzim, bangku gue mau jatuh. Perasaan yang main mereka. Gua Kenapa lu panik. yang kenok? Tiba-tiba bangku gua miring, hampir casternya kena. Untung masih bisa merespon dengan sangat baik. Waduh. Alhamdulillah masih terselamatkan. Masih 2 hari nih, jangan pin Iya, satu masih dong. 2 hari ya. Krasnil Vale tadi gua pengen bilang malah jadi ngomongin tim lain, malah jadi ngomongin daerah lain. Gara-gara agak terpelanting dari kursinya. Tapi kita kembali lagi menuju ke arah game. Dan Regnum Karya Esport yang memberikan tapping fire-nya through the smoke. Menuju ke arah tim Fireflux, Madcap sudah berhasil mereka dapatkan. Ada Cage yang masih bersembunyi di balik sebuah gunungan kecil. Tapi kita bakal melihat pesawat yang mengantarkan airdrop di game yang terakhir untuk stage yang pertama. Yes, ini adalah zona yang kedua akan berubah. Ternyata masih menuju ke arah kiri dari CDV. Ada Alter Ego Ares, ada DRX juga di sekitaran mereka. Belum terpantau ada pertemuan kembali. Tapi tadi sempat melihat Krypton yang terculik begitu dini. Oh, Alpha mendapatkan seorang QXZZ. 6A juga didapatkan. Sorot please, penasaran gue. Itu kayaknya lagi seru deh. Lanjutan yang tadi soalnya. Lanjutan Bener. kenapa Krypton keculik sama pemain-pemain DRX. Dapat lagi. Confirm tapi yang ini. Confirm, Wah. Thundertalk muncul. Kan kenapa ya setiap kali ada Thundertalk tuh, setiap kali ada Alter Ego Ares tuh pasti ada Thundertalk cuy. Rosemary kena lagi cuy. Aduh, penasaran. Apa yang terjadi di sana di arah CDV, Cruz Deval, 3 tim yang bertegur sapa Alter Ego Ares. Hanya menyisakan Alpha, tapi ditangkap oleh seorang King. Aduh, itu pas tadi drone shoot ya, ngelihat ke arah King. Terus Moana di belakang mau gerakin mobilnya kayak aduh ini ketangkap jangan-jangan, dan bener ternyata ketangkap. Alter Ego hanya menyisakan seorang Alpha untuk sejauh ini. Last man standing, 2 elimination yang sudah dikumpulkan dari seorang Alpha. Sekaligus menjadi momen terakhir mengamankan bagian dari gudang dewa. Cukup center memang posisinya tadi, tapi begitu seorangnya berpindah membuat Alpha harus berputar menuju ke bagian utara. Dan cukup aman sebenarnya posisi dari seorang Alpha untuk sejauh ini. Ini adalah replay tadi di mana Alpha bisa mendapatkan 2 pemain dari tim DRX, Cisai dan juga QXZZZ
yang berhasil didapatkan dengan sangat mudah. Tapi setelah itu karmanya datang begitu cepat. Yes, Karma Express ya. Dan Master Ego hanya menyisakan satu saja yang terakhir. Ada apa dengan Alter Ego Ares? Second half mereka sangat tidak baik. Oke lah, mereka membuka hari dengan winner-winner chicken dinner ya. Karena juga tadi faktor mereka dapetin bootcamp. Dan mereka nggak turun di tempat underdog lagi. Tapi masuk ke game-game berikutnya terlalu sulit apa yang harus mereka alami. Dan juga nampak terculik terus-menerus satu persatu. Tapi tiba-tiba GK Netsnya connect menuju ke arah seorang Rauf, Redox. Oh nggak diselamatin. Tinggal. Oh ditinggal. Benar-benar di-sacrifice seorang Rauf, sang IGL dari Falcon Team. Muter lagi Redox. Redox? Bertanya-tanya gua, tapi untungnya ada Narvalo dari bagian belakang. Sudah melakukan backup. Tapi ternyata pada akhirnya Sleepy yang mendapatkan seorang Redox. Awareness tidak dibangun oleh Team Falcon. Terlalu fokus dengan apa yang ada di depan. Dan juga Team Secret terkena tembakan dari Hora. Hora berhasil untuk ngekontrol area utara dari zona. Tiba-tiba Hora yang menjadi pengganggu dari kedua tim yang sedang melakukan peperangan. Tim Secret harus tumbang dua anggota mereka, bahkan Falcon sudah kehilangan dua anggota mereka. Dua pemain tersisa dari Falcon langsung gaspol, mengamankan tempat yang lebih aman lagi. Sementara Tim Secret ada upaya revive yang coba mereka bangun, tapi ternyata Falcon komit untuk melakukan fight. Mereka tidak langsung cabut, mereka ingin membalaskan dendam menuju ke arah tim Hora. Tapi Frankie juga melihat di mana Hora berada. Sky langsung melakukan sebuah reposition, sebuah backup fire dari Frankie untuk adanya revive yang sukses dilakukan oleh Tim Secret. Dan Falcon tidak terlalu komit, mereka hanya sedikit memberikan gertakan lalu mereka fokus objektif ke arah kompon yang baru. Yes, dia akan masuk dari arah jam 12. Falcon hanya dengan dua pemainnya saja. Depan mereka masih ada Thunder Talk dan juga dari Team Secret. Belakang masih terus diganggu oleh Hora. Tim yang kemarin berada di puncak survival stage. Sempat berada di bawah klasemen untuk hari ini, tapi setidaknya mereka pelan-pelan mulai merangkak, mulai bisa beradaptasi juga dengan lobby yang baru. Weibo, mereka sudah mengambil seperempat zona, sekitaran mereka ada power. Jadi memang kita melihat bagaimana satu sama lain tim sudah mulai bertegur sapa. Tapi memang belum ada pertemuan yang sangat-sangat signifikan seperti 4 melawan 4. Itu kameranya mau nyorot apa sih? Fotonya suk tadi kan itu. Oh, burem, cenah. Emang gitu, biar jadi kayak ada beauty shootnya dulu gitu. Gak jelas. Tadi mungkin niatnya dari blur jadi HD. Oh. Tapi dari blur, makin blur akhirnya pindah tempat. Jadi Di gak switch. jelas gitu. Jadi kameranya gak jelas. GCLS. Ya, GJLS. GJLS-nya si ini. Apa namanya, ya lupa gue. Yang mana? Nggak jadi deh, skip, ntar aja. Kita fokus lagi ke gamenya. Dari APG akan masuk dari arah jam 6. Depan mereka ada E-Arena yang sudah set up juga. Di atas atap E-Arena. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bisa mendongkrak poin. Karena memang kita tahu bagaimana dari E-Arena kemarin sempat terpuruk. Susah banget buat mereka bounce back. Begitu bounce back, drop lagi. Jadi perlu banyak-banyak jam terbang juga untuk E-Arena. Waktu itu Sansui pernah ngobrol sama pemain E-Arena. Yang mana? NC2 kalau nggak salah. Oke. Ya kan? NCNC. Ya, ngobrolnya pakai Google Translate. Nice. Jadi memang ditanya sama Sansui sih, kenapa maksudnya E-Arena kok kayak susah banget buat adaptasi. Dan mereka tuh kayak bilang, ya kita mah butuh jam terbang, dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau ngomongin jam terbang, gue sebenarnya nggak setuju. Karena Ida sendiri pun juga bisa dibilang lolos dari PMNC, ya kan, lolos dari PMNC, terus akhirnya main di PMS, akhirnya baru berlaga di sini. Ya walaupun pemain-pemainnya bekas dari Zeus, tapi kan kita kalau ngomongin masalah jam terbang, diadu jam terbang juga ada gitu loh, tim yang dari PMNC bisa main di sini cukup oke, ada di papan tengah. Ya sebenarnya selain jam terbang, menurut gua nilai yang harus difokusin lagi adalah gimana caranya lu bisa adaptasi dengan cepat gitu kan. Nggak apa ya? Nggak ada jaminannya juga kan, kayak lo sekarang masuk PMWC, tiba-tiba tahun depan lo dapat PMWC lagi, karena pasti bakal ada perubahan-perubahan regulasi dari peraturan-peraturannya, dari slot yang diperebutkan untuk Southeast Asia-nya juga. Jadi selagi lo dapat kesempatan ya maksimalin aja, jangan sampai pemikiran lo cuma sebatas, yang penting udah grand final lah, yang penting udah PMWC lah. Sampai kapan pemikirannya mau kayak gitu, itu nggak bakal ngebuat diri lo maju pastinya.
Tapi kalau kita lihat dari Bini yang nggak akan bisa maju juga karena desain whip depan dan belakang bahkan tracking dari seorang Revus begitu lengket untuk bisa mendapatkan Bini. Di belakangnya ada pemain dari Alpha Gaming yang lainnya. Sing di arah lain juga bisa mendapatkan pemain dari Hora Sleeper itu bahkan begitu saja, namun ada threat akan terjadi dan Sky yang bisa mendapatkan seorang Sing. Tapi kita kembali lagi berpacu bertukar tim Alpha Gaming di mana Revus masih terus-terusan memberikan tekanan karena Nongshim. Belum ada bantuan dari ZXY yang ada di arah kanan dan sepertinya pemain dari Alpha Gaming juga langsung regroup kembali, tidak ingin ada resiko kehilangan anggota mereka di pinggir zona ini. Ya, kita melihat bagaimana terus-menerus dilakukan penyelamatan satu sama lain supaya tidak seutuhnya pulang menuju ke arah bagian lobby. Revus pun terus menebar teror dari bagian atas atap dan XZ. XZ! Niatnya dia mau nangkep pemain Alpha Gaming, malah dia yang tertangkap oleh Fireflux. Fireflux sering banget loh jadi terparty. Berapa kali, berapa momen kita melihat Fireflux tiba-tiba nongol out of nowhere. Ketika lagi ada dua tim fokus satu sama lain, mereka menjadi ninja, mereka menusuk dari bagian belakang. Dan Alpha Gaming, Revus sudah begitu low. Bersamaan juga dengan Dok pastinya, mobil meleduk, mobil meledak. Dan menjadi fortingan sementara. Sudah mulai diincar seorang TZ. Nongshim Red Force tidak baik-baik saja. Hanya menyisakan satu pemain terakhir, TZ. Dan juga Doxy. Yang dimana Doxy sedang berusaha untuk mempertahankan dirinya. Berhasil dia mendapatkan satu dengan shotgun. Oops. Tapi lagi-lagi Revus sudah rescue. APK bertahan. Dan Nongshim Red Force yang pulang begitu dini. Dan ternyata Fireflux komit menuju ke e-arena. Ya, mengubah target mereka menuju ke arah e-arena karena mendengar sebuah vehicle yang ada dan mendekat di kiri mereka. NC2 coba untuk membalaskan knockdown yang terjadi, tapi ternyata malah NC2 yang tumbang. Cage bisa mendapatkan korban yang kedua atas e-arena. Sudah mulai melakukan flanking juga dan Scarface angle-nya bebas banget untuk bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Satu terconfirm dan satu persatu pemain dari e-arena pun tumbang. Tersisa dua player aktif dan e-arena mulai terpecah belah posisi mereka. Satu rumah panjang mereka kontrol sejauh ini, tapi lihat di bagian minimap. Begitu banyak warna yang ada di sekitar dari e-arena. Ada Fireflux, ada Alpha Gaming juga. Ini tinggal menunggu tim mana yang akan komit untuk menabrak ke arah kompon milik e-arena. Bisa jadi kalau misalkan ada satu yang komit ke depan diganggu sama APG. Nah itu dia udah ada satu yang diganggu. Solos terlebih dahulu yang ditangkap oleh seorang Dok. Joker berusaha untuk nge-tapping dari bagian dalam. Berusaha untuk nge-zoning out tepatnya supaya nggak langsung ditabrak mentah-mentah oleh Alpha Gaming. Dok. Ini dia pemain yang sering sekali di highlight untuk menjadi MVP. Sama-sama pakai AUG loh. Sama kayak Rosemary sukanya pakai AUG sekarang. Wah, jadi ini kali ya. Ntar bakal jadi senjata yang dipakai oleh player-player komunitas. Ntar lihat nih, PMC banyak yang pakai AUG habis ini. Bisa Karena jadi. sorotan mereka udah terinfluence dari weapon-weapon yang digunain waktu PMWC. AUG itu sebenarnya enak ya, cuman reloadnya itu sih yang bikin puyeng. Itu harus ngerti banget cara mainin timing reloadnya karena lumayan lama untuk reload dari AUG sendiri. Lu kalau nggak pakai XKD, Extended Quick Draw, pasti berasa banget deh main AUG. Kita bakal fokus juga menuju ke arah Hora dan juga tim Secret, dimana saat ini dari Sleepy nggak ngantuk lagi nih kayaknya, udah nggak jatuh-jatuh lagi. Kemarin jatuh mulu si Sleepy. Udah melek sekarang dia. Iya, udah Nggak melek, ingin tumbang lagi. Udah dikasih motivasi sama Timothy Ronald soalnya. Nonton kontennya Timothy ya, Iya. semakin termotivasi untuk Iya. berinvestasi poin. Iya, sama ini jangan tidur siang, emang lu bayi. Itu dia. Nggak boleh tidur siang. Jangan kebanyakan nge-gym juga ya, kalau kata Timothy mah. Tapi no fear. Dari jarak yang cukup jauh dari begitu stabil prone shoot ke arah depan tim Secret. Ada di sekitar dari arah Hora. Tapi tidak digubris terlalu dalam oleh Hora. Hanya dipantau saja, tapi no fear. Angle-nya sudah tertuju ke arah tim Secret. Sudah tidak ditujukan ke bagian kirinya lagi. Belum ada yang kelihatan. Agak sedikit hening memang Miramar kita untuk hari ini. Bahkan dari Miramar yang pertama sampai Miramar yang terakhir ini, hening banget dari early to mid game. Tapi emang dari kemarin gitu sih Pas. Setiap kali Miramar, nggak tahu kenapa ya, kayak terasa sangat lambat sekali temponya. Emang sih banyak terrain gitu yang bisa dimainkan. Cuman karena terrain inilah yang akhirnya ya udah orang mainnya pelan-pelan, keculik satu. Dan nggak mau close combat, nggak mau yang 4 lawan 4 gitu. Ya karena open kan. Ya tinggal gimana caranya nyuri-nyuri aja. Nih satu lagi nih, coba nih. No fear. Ditembak sama Yangon Galacticos. Iya. Kebuka angle-nya satu sama lain. Malah diselamatin ya Secretnya sama Yangon ya. Lagi udah tembakin Hora, Yangon yang nembak. Bahkan Yangon juga ikut nembak menuju ke arah tim Secret. Tapi nggak ada yang knock sama sekali. Lakukan sebuah proning di kanan kendaraannya.
Tapi Trang masih mendapatkan satu area bersembunyi. Mobil terpaksa dihancurkan, smoke terpop up. Mereka bakal kejebak kalau circle-nya keluar dari tempat ini. Fix! Fix, not the bad. No debat, udah. Oh, not the bad. Udah fix Gua banget nanya, ini. Gue nanya, gue nunggu Gue kira jawabannya. tadi statement, terus pas gue simak lagi, oh pertanyaan, oke. Fix dia, fix. Haha, Tidak akan dikacangin. cabut mereka dari tempat Oke. ini, karena mobilnya udah pada hancur, Oke. baginya udah hancur, Coupe Oke. RV Mirado semuanya udah hancur. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama. Oke. Agak bingung gue ya. Aduh. Tadi pertanyaan tanda tanya, Oh, apa masih koma? Nadanya kurang naik. Ah, Fix. itu dia. Fix no debat. Kurang Nah, mengayun tadi Ya, untuk fix no menjadi debat. sebuah. Itu udah? fix. Oke, No debat. oke, siap. Tapi Hora kayaknya memang sadar dengan posisi ini. Oke lah, kayaknya lebih baik kita coba push aja. Ada lebih dahulu. Entrance akan dikendalikan oleh Hora. Kembali melihat gameplay Hora seperti di survival stage kemarin. Main di bagian pinggiran zona, nahanin orang-orang yang akan berusaha untuk masuk. Itulah sebabnya kemarin 2 kali Miramar back to back. Gue ngelihat Alpha 7 susah banget untuk masuk karena Hora di depan mereka. Hora yang menjegal orang-orang untuk bisa menerobos ke arah bagian dalam. Dan saat ini target dari Hora udah bukan Alpha 7. Tim Secret yang ada di depan mereka. Jiggle masih sangat santai, sabar. Dia coba lagi membalaskan granat yang sudah dilontarkan menuju ke arah dirinya. 4 elimination sudah mereka kantongi saat ini. Arah jam 12 masih dimainkan. Jiggle mendapatkan seorang smile. Ini dia penjegalan dari Hora yang membuat dari tim Secret pun susah untuk masuk. Tapi Cabut. gak bisa dia pas. Karena ada Thunder Talk juga di bagian belakang. Jadi mereka gak bisa fokus secara sempurna Betul. menuju ke arah tim Secret. Nggak expect kayaknya bakal ada tanda talk yang datang di bagian belakang, makanya yang ngebuat Hora malah sekarang jadi kelimpungan dan Sleepy pun tumbang. Karena ketika dia mundur malah menerima tembakan dari lawan yang lain lagi. Jiggle bisa mendapatkan satu, tapi Trang sudah mulai berdekat dan flash comment bakal terjadi. DBS di tangan seorang Jiggle. Siapa yang akan menang? Mengganti dengan Scar L, dan ternyata dia yang menang. Trang bisa mendapatkan 1 per 1 pemain dari tim Hora. Dan Hora pun hanya menyisakan 2 player saja. 1 sedang terkenok dan Thunder Talk sedikit memainkan waktu yang lebih lama lagi. Tidak sekonyong-konyong untuk menabrak menuju ke arah Hora. Mereka juga sedang mempertimbangkan langkah yang akan mereka ambil. Ada 1 C4 yang dilempar ke depan sana tadi. Tapi Koa di arah lain juga berhasil diamankan oleh Alpha Gaming yang sudah mulai mencari pundi-pundi point elimination. Sitting dan kawan-kawan akan lebih milih untuk masuk aja lah. Nggak usah terlalu lama di bagian luar sana. Dan Yangon Galacticos pun sudah mulai menentukan arah yang harus mereka ambil. Tapi Team Secret dan juga Hora masih belum selesai di sini. Masih akan diselesaikan secara laki. No fear, last man standing akan berusaha bertahan. 1 melawan 2, 1 utilities tidak nyampe menuju ke arah belakang dari No fear. Oh, tapi melebar. Molotovnya melebar. No fear terbakar. Gosong menjadi barbecue. Hora Esports dipulangkan dan mereka tidak berhasil lebih tepatnya untuk menjegal Team Secret masuk ke dalam zona. Ya, sementara Yangon kayaknya bakal bergerak objektif melepaskan tim Secret yang ada di bagian lower ground mereka tadi. Ada Cyclone yang coba untuk bergerak untuk menyelamatkan rekan, tapi aduh, ada 1 molotov yang dilemparkan Tospik. Nggak ada ruang untuk bersembunyi lagi karena tiba-tiba ditabrak dan juga ada molotov yang dilemparkan oleh Yangon Galacticos. RCG kali ini dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Last man standing, Wild lah yang tersisa di 1 sniper tower. Sementara di titik lain Power akhirnya membuka keran eliminasi mereka. 1 confirm elimination mereka dapatkan. Oke, kita lihat dulu nih. Papan atas semua masih hidup ya. YG sampai ke Regnum Karya. Semua masih hidup. Yang pulang yang udah mati lampu itu dari peringkat 7 sampai ke bawah. Ya. Lebihnya ada atraksi bagi gila di situ. Yang membuat Ragnar harus nge-push tempat dari Weipo Gaming. Dikit ragu-ragu dari Power. Tak kenapa. Karena mungkin dari angle-nya ya yang mengkhawatirkan. Apanya? Arahnya Power tuh rame banget. Iya, ada Weipo sama Power. Ya 2 ini aja tuh kan. Order tuh bakal siap untuk nge-backup dari belakang. Kalau temennya ditembakin, dia yang bakal nongol. Dia yang bakal menjadi eksekutor dari bagian belakangnya. Bahkan 1 granat yang sepertinya tidak kena lagi. Order yang terus nge-lockdown pemain-pemain dari Power Esports. Dan mungkin Power Esports sadar, nggak bisa melulu seperti ini. Tarik mundur ke arah bagian belakang. Memaksakan Weipo harus nge-push ke arah bagian dalam. Sedikit nge-whiff. Shotgun dari He. Tapi akhirnya berhasil didapatkan. Suk knockdown. Masih bisa diselamatkan. Tapi Fahidan datang dengan melemparkan molotov. Ada 1 molotov yang dilemparkan, tapi Hema masak sebuah granat yang
tidak terlempar dengan sempurna. Ragnar ditumbangkan oleh Sansansi di arah lain. Ada satu revive yang coba dimaksimalkan tapi Fahidan bakal masuk. Fahidan Free Fire, Fahidan bakal mengintip, masih mencari di mana keberadaan revive yang sedang dilakukan. Masih belum berani untuk menembak dan dia nggak kepancing untuk meng-cancel revive-nya. Tetap komit dan Weibo kembali lagi bangkit. Dengan 3 anggota mereka, Fahidan dipaksa naik ke lantai 2. Last man standing boosting terlebih dahulu, langsung ditegak 1 energy drink. Di lantai 2 sendirian, shotgun kocok ada di tangan tapi Suk memasak sebuah granat. Suk akan dilemparkan tapi Fahidan masih bisa menghindar naik ke lantai 2 kembali. Ngeker dari bagian tangga, dia bergerak lagi masuk, melihat menuju ke arah sisi yang lain lagi, tapi ternyata memberikan follow up dengan sangat cepat dan Weibo bertahan, power dipulangkan ke arah lobby. Gila, Weibo masih lengkap dengan 4 pemain loh. Sansanzi knockdown, oke lah masih bisa diselamatkan. Dan tiba-tiba di depan dari Weibo sudah ada Ida yang standby untuk bisa menjegal balik. Order ditugaskan untuk siap-siap untuk bisa menahan pemain-pemain dari Ida. Sementara Rita masih menjadi sandra dari Weibo Gaming. Wah, Trigo Alpha masih selamat. Alpha masih selamat. Backstep. Alpha low banget. Dia punya first aid gak? Gak punya first aid. Gak punya first aid. Kita lihat dari cam. Ketenangan dari seorang Alpha. Yang bukan Thomas Alpha Edison. Dan dimana Alpha bisa menjadi third party. Dia bisa. Pas APG sama DRX nih lagi berantem ya. Dia bisa, sengaja nyulik satu lah. Tapi yang jelas jangan berisik dulu nih. Supaya nggak ada yang tahu keberadaan dari seorang Alpha. Kan gak Masih ngaruh ya. mindik dia dari bagian belakang. Ngekorin 2 tim. Antara APG dan juga DRX. Seperti yang dibilang oleh Jessica Jelia Zalisa Putri T. Kali ini order pun, wah dia lagi minik-minik tapi kelihatan sama seorang Cyclone. Disantap dengan sangat mudah, bahkan order langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Still, elimination terjadi karena Emrela yang bisa mengconfirm elimination tersebut. Weibo masih bisa bertahan dengan 3 anggota mereka. APG bertahan dalam 1 area compound. Dan yang gue perhatikan hanyalah angka 2 saja. Alpha, kayaknya dia ngedapetin reset armor sama helm deh. Karena dia mendapatkan 1 bagian dari supply, tapi Refus. Angle-nya berbahaya banget Refus. Udah bisa melihat Alpha kalau kakinya Alpha keluar dari bagian supply tersebut. Tapi untuk Refus terfokus menuju ke arah Ida. Front shoot dilakukan dari bagian atap, double pick dilakukan oleh Alpha Gaming. Tapi belum ada knockdown yang mereka dapatkan atas tim Ida. Turun 2 pemain dari APG. 7 elimination mereka dapatkan. Mau ke arah mana fokus dari APG saat ini? Lupakan Alpha di bagian belakang, fokuslah ke arah DRX yang ada di arah tengah dari compound ini. Wih, itu dia granat masuk ke arah bagian Hyun Ben. Low banget. Dikit lagi itu knockdown. Zonanya. DRX masih bertahan. Zona menuju ke arah yang terbuka. Alpha sih, aduh bener dah. Mules gue ngeliat posisi dari Alpha cuy. Itu dia geser dikit, salah. Salah posisi dikit kecengklak tuh. Aslinya, apalagi dari Alpha Gaming tuh ada di bagian atas. Jadi kan secara angle tuh bakal kebuka dengan lebar. Tapi sejauh ini kayaknya nggak ada yang curiga deh. Stack 6, oke. Tapi kayaknya belum ada yang curiga sih pas dari Alpha Gaming ke Alpha. Iya sih, harusnya ya. Ke Alpha, oke. Harusnya ya. Soalnya tadi Dok juga nggak ada respon ke arah supply, Refus juga nggak ada respon ke arah supply, dan hashtag 5! Hashtag 5 cuy. Hashtag 5 untuk 1 pemain penggendong alter ego di hari ini. Masih bisa bertahan dengan sangat hebat. APG bakal berfokus menuju ke arah DRX. 1 molotov dilemparkan Alpha, masih belum ketahuan, tapi Alpha bisa mendapatkan 1 top. Ditumbangkan, tapi sayang sekali tidak bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Terpaksa membuka tembakan karena Blue Zone sudah mulai menutup. Well, nice try untuk alter ego Ares. Hari ini bukanlah hari yang bagus untuk mereka, tapi untuk match ke-6 seenggaknya ketahan ya. Ketahan poinnya sama placement 5 dan juga 2 eliminations yang didapatkan oleh seorang Alpha. One man show lah, kurang lebih. Dan so easy, menjadi last man standing juga dari DRX. Gimana caranya dia bisa selamat, dia harus ngelawan 2 pemain dari Yangon Galacticos. Blue Zone-nya udah mulai memaksakan posisi di APG, juga ada di sekitaran dari mereka. Cycloud yang terus mengunci pergerakan dari lawan-lawan yang di sekitarnya. Dan so easy, sudah terkena granat dari Alpha Gaming. Alpha Gaming, 10 elimination sudah mereka kantongi. Mereka berhasil untuk mengendalikan zona dari arah jam 1. Tapi Refus ditantang oleh Yangon Galacticos, bahkan 2 knockdown. Alpha Gaming tadinya mereka kokoh, saat ini mereka semakin rontok. Dan lihat bagaimana Smile membuka tutup tembakan dengan sangat baik. Mereka atau dia mengkalkulasikan dengan sangat indah. Romeo and also Cyclone. What a nice gameplay dari Yangon Galacticos. Mereka membalikan
Mereka benar-benar bisa memberikan keadaan dan Alpha Gaming dipulangkan ke arah lobby. Weibo terselamatkan. Tersisa seorang diri Cyclops langsung maju ngegas dia. Karena dia tahu hanya tinggal menghadapi satu dan Yangon Galacticos berhasil meripit. Winner chicken dinner yang tadi mereka dapatkan di game yang kedua. Irangel mereka chicken dan Miramar juga mereka chicken. Congratulations untuk Yangon Galacticos mengangkat muka Southeast Asia dari PMCL di panggung 2025 PMWC.